Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Ya, untuk temanya, ini untuk kalian yang mungkin tidak komunikasi, mau barusan, mau dulu, mau tahunan ya, belasan tahun. Tapi sih aku ambilnya sih untuk energi yang dekat-dekat ya, teman-teman, sebenarnya yang maksimalnya setahun gitu ya, atau yang fresh gitu. Kalau udah terlalu lama, mendingan kamu lakukan untuk personal reading aja gitu ya. Kenapa? Karena kita harus baca lebih detail. Di sini untuk yang tidak komunikasi sama kamu, energi cek dan perasaannya seperti apa? Apa yang dia mau katakan dulu ya di sini? Channelnya apa? Dia bilang di sini sebetulnya dia itu tidak mau memberikan kamu sebuah harapan dan janji yang dia tidak bisa berikan kepada kamu. Jadi ya mungkin dia berpisah ya, memutuskan untuk tidak komunikasi saat ini dikarenakan dia tidak bisa memberikan janji-janji yang seperti dia udah utarakan sama kamu. Ya, kita lihat dari sisi baiknya dulu aja. Yang kedua di sini, dia banyak berbohong sama kamu. Ya, selama ini dia tidak berkata dengan jujur. Dan dia minta maaf, oke? Dia benar-benar menyesal. Tapi mungkin caranya itu tidak dengan baik gitu loh. Dia menyadari betapa banyaknya kekurangan dia di sini, dan ya kalau aku lihat sih penyesalan tuh kadang ada yang disampaikan, ada juga yang enggak. Dia menyesali perilakunya sama kamu. Jadi kenapa dia tidak komunikasi? Karena mungkin malu ya. Karena mungkin malunya itu ya apa ya, kayak nggak enak gitu bolak-balik melakukan hal ini sama kamu. Jadi kamu tuh mungkin orang baik ya, energi kamu tuh juga bagus, jadi dia kayak takut mendekat ya. Tapi kamu nggak usah sedih, bukan berarti kamu tidak dipilih. Orang ini memang ada masalah dengan dirinya sendiri, jadi itu bukan semua 100% salah kamu. Biarkan dia berdealing dulu dengan masalahnya. Kita nggak bisa memaksa seseorang untuk menghubungi kita, ya kan? Nggak semua orang suka coklat, nggak semua orang suka strawberry. Kita lihat shadow love-nya ya. Ya, banyak drama di sini. Aku ngelihatnya ya. Kamu juga mungkin sudah capek dengan banyaknya drama, dengan banyaknya pertikaian, hal kecil jadi besar, dramanya tuh banyak ya kamu sama orang ini. Aku lihatnya banyak acting, melebihi dari serial TV-nya Kardashian Family. Dramanya banyak gitu, nggak bisa jujur juga, oke? Why do I feel this way? Kenapa aku tuh merasakan hal ini gitu loh. Itu ya karena ini, kalau dia di depan kita nih, ya jawab ya karena kamu sendiri begitu, nggak ada mau ada perubahan ya nggak. Dia bilang kenapa sih aku tuh kayak gini. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang memang bermasalah dengan dirinya sendiri. Jangan jadi masalah kamu, oke? Dia nggak bisa datang ke kamu sekarang, intinya begitu ya. Gini, ada beberapa orang di sini ya, bagus lah, berarti orang ini tahu diri gitu loh. Dengan dia datang ke kamu, itu akan banyak sekali nanti drama lagi ya, pertikaian lagi, perasaannya jadi nggak enak, kamu juga jadi nggak enak. Makanya dia berusaha untuk menghindari gitu loh, karena dia tidak bisa memberikan apa yang sudah dia ucapkan. Dia banyak bad side gitu loh. Dia juga pasti akan, kalau orang sini bilang kamu bisa kok dapat yang lebih baik daripada aku gitu loh. Tetapi ya kita nggak tahu ya, dalam perubahan itu mungkin dia tidak memilih kamu. Bisa jadi kayak gitu. Dalam perubahannya nanti ada orang yang lebih mengerti, yang lebih angel dari kamu. Itu drama sih sebenarnya. Dan orang ini banyak drama gitu loh. Ya kita lihat di sini ya. Aku harap tuh semua bacaannya positif sih. Dan ya ini positif juga. Kenapa? Karena kamu tidak perlu menyalahkan diri kamu gitu. Kalau kamu bilang oh dia pergi gara-gara aku, enggak, bukan. Dia pergi karena dia memang bermasalah dengan dirinya sendiri dan dia takut menghadapi kenyataan. Ya, kita lihat di sini. The butterfly, ya. Orang ini memang memiliki sesuatu ya.
ada permasalahan mungkin dari trauma masa kecil. Dia sekarang ini sedang berkembang, dia mau menghilangkan luka-luka batin di masa lalu ya. Kan aku bilang orang ini punya dealing dengan ini sendiri gitu loh. Banyak kehilangan, banyak sedih. Kemudian dia berusaha untuk bertransisi ya, untuk lahir kembali menjadi seseorang yang baru dengan melupakan masa lalu, mungkin memori-memori tentang kamu. Itu yang dia lupakan, karena kalau ingat itu sedih gitu loh teman-teman. Jadi ini adalah it's time to move on ya, karena kita masih masuk ke dalam bulan di Scorpio, tapi ini kan bulannya Februari itu masih masuk ke Pisces ya, maksudnya kalau planet transitnya itu masih masuk di Scorpio gitu loh. Jadi itu sesuatu yang penuh misteri gitu loh, dari pikiran tuh tidak akan terungkapkan. Sikap-sikap kita tuh bisa aneh, tapi kita nggak bisa kayak speak up sembarangan gitu ya. Banyak yang sensitif di sini ya. Di sini sebetulnya kamu tuh sama dia mungkin adalah soulmate ya, atau kamu adalah mirroring ya. Semakin mirroring, semakin cocok, maka semakin banyak dramanya, semakin banyak introspeksi. Mungkin kalian di sini twin flame, makanya bisa jadi kalau aku bilang kenapa banyak dramanya, kenapa banyak sulitnya kamu sama orang ini. Tuh bener kan, twin flame. Aku nggak ini loh. Bisa dibilang kalian itu bertemu sekarang, dan kalau twin flame tuh memang susah untuk bersatu. Ada kondisi seperti itu, karena ketika kamu sudah membuka hati, satunya kabur, satunya lari, nggak bisa gitu loh. Jadi sebetulnya kalau hubungan twin flame itu ya, apalagi kalau kita beda jenis, sebenarnya nggak penting-penting banget gitu kalau aku bilang ya. Jadi alasan dia pergi dari kamu di sini jelas. Dia sangat menyesal ya, sangat menyesal ternyata selama ini dia tidak bisa memberikan janji, dia tidak bisa berbuat apapun, nggak bisa berjanji apapun sama kamu. Bisa juga ini adalah orang-orang yang sebetulnya pengecut atau tidak mau ditekan ya, tidak mau ditekan. Dia mau sama kamu tapi nggak mau ada komitmen, bisa jadi seperti itu. Dan dia tuh menyadari sifatnya tuh tidak bagus ya. Kita lihat energi dia di sini. Ya, ini orang yang masuk ke dalam hidup kamu ya, dan melakukan sesuatu yang berulang-ulang, yang mungkin kamu excuse, kamu memberikan dia terus peluang, itu berulang-ulang ya. Dia punya ambisi atau obsesi sama kamu, ini seperti itu. Pokoknya lama lah ya. Dia secara hasrat, orang ini juga ya suka sama kamu secara hasrat ya. Kemudian orang ini tuh kerap melakukan hal-hal yang menyakiti atau troublemaker ya. Dia merasa ini tuh sesuatu yang berulang-ulang dan ini adalah troublemaker. Dia menyadari bahwa sikapnya dia itu nggak baik-baik banget buat dia dan sekitarnya. Jadi semakin orang itu mencintai dia, dia bukannya menjaga kepercayaan itu, tapi lebih seperti kayak kadang-kadang merusak karena ulahnya dia. Gitu ya. Di sini orangnya itu lebih senang kayak sendiri, atau lebih kayak apa ya, orang yang aku bilangnya senang sendiri gitu loh, pasif. Dia senang mengejar kekayaan sendiri, kesenangan sendiri, egoisnya besar ya untuk dirinya sendiri. Dan orang ini memang drama king, aku bilang, karena divine-nya adalah maskulin. Dia misalnya seorang laki-laki ataupun wanita nggak apa-apa, tetapi dia tuh egonya sangat besar ya. Dia tuh orangnya penuh dengan keraguan. Lembut sih sebetulnya. Kalau dibilang jujur sih ada kejujuran, cuman menutupi. Nggak ini loh, nggak clear. Kadang-kadang masih ada kayak ganjel gitu loh, tapi nggak bisa kayak apa ya, nggak bisa ngebuka semua. Umurnya bisa lebih tua ya.
Di sini aku melihat dia dalam fase recovery dari dirinya sendiri, recovery dari masalah-masalahnya. Dia minta maaf juga ya sama kamu, walaupun kesannya kayak menyakitkan gitu loh, kesannya kayak menyakitkan, tapi dia nggak bisa mengucapkan itu sama kamu. Karena di sini memang dia masih ada ego, masih ya pengen main-main, pengen sendiri. Aku independen, maunya seperti itu ya. Kalau dibilang apakah dia nanti ada kabar, ya sementara di sini dia belum bisa untuk kasih kabar kamu lagi. Kenapa? Karena di sini dia sedang kayak recovery itu yang ya menjauh ya, berusaha untuk travel atau jauh di sini. Dia pengen hidup baru karena di sini banyak sekali kegagalan, traumatik yang mendalam ya. Jadi aku bilang di sini bisa dibilang ini akan sangat lama ya teman-teman, bisa bulanan, mentok-mentok ya setahun lah gitu ya. Dia tuh untuk recovery diri sendiri dan lain-lain. Nanti ketika dia sudah merasa yakin, nanti akan ada union di sini, ada union ya. Karena gimana ya, kalau aku bilang kita nggak bisa ngebaca nanti-nantinya aja ya. Kita harus ngebaca sekarang bahwa orang ini tuh pengen ada fresh start di hidupnya dia. Jadi tidak siapapun orang lain, kamu atau siapapun yang ada di masa lalu itu mengatur dia nggak mau gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan Kak Mela? Diemin aja ya. Jadi orang yang misalnya di sini tiba-tiba menghilang, dia terlalu banyak pressure, terlalu banyak tekanan mungkin ya. Kalau dari kartu-kartu, aku tidak membacakan aku secara pribadi ya teman-teman. Lebih seperti orang yang benar-benar pengen healing. Jadi dia tahu dia berbuat tidak baik sama kamu, jadi mendingan dia menjauh itu. Karena ya dia merasa dia belum ada perubahan. Kalau kembali lagi jatuhnya butuh lagi ya begini lagi gitu ya. Oke, sekarang kita cek perasaan dia sama kamu sebenar-benarnya. Dikala dia jauh sama kamu, bagaimana energinya ya. Di sini ada kartu Ten of Cups ya. Dia menginginkan adanya harmoni. Aku melihat dia berharap juga kamu happy. Aku bilang sih dia doain kamu yang baik-baik. Dia yakin kamu tuh tenang gitu loh. Kamu tenang gak ada dia. Kemudian di sini ada kartu Ace of Discs ya. Kalau aku lihat energinya adalah ya mungkin ya tanpa dia. Kamu di sini dia bilang sudah kayak tahu tujuan kamu tuh kemana gitu loh. Kalau dia masih kayak ngedeketin kamu nggak akan ada move onnya juga gitu. Jadi sama-sama move on ya. Di sini dia tahu mungkin ya kamu sudah mulai melepaskan atau mulai untuk belajar lebih ikhlas atas semua yang kalau aku bilang sih sakit ya. Aku bilang kamu orangnya juga santai-santai aja, tenang-tenang aja, dan kamu lebih fokus gitu loh untuk menstabilkan perasaan kamu dulu, melihat kenyataan ya, oh bahwa seperti ini gitu ya. Ada kartu The Moon di sini adalah perubahan dari inner kamu, dimana di sini kamu bisa ada planning, kamu ada sesuatu yang baru. Dia berpikir seperti itu teman-teman kepada kamu. Ini pikiran dia dulu ke kamu ya. Dan di sini ya dari masalah-masalah kamu bisa lanjut gitu loh. Beban-beban yang kamu bawa di sini itu ya aku bilang sih lebih kayak nanti akan terselesaikan ya. Dia mikir bahwa aku ini bebannya, sebetulnya aku ini bebannya. Jadi ya tanpa aku kamu juga akan happy-happy aja. Dia bilang gitu. Ya. Sekarang kita lihat perasaan romansanya dia kepada kamu. Kita lihat dulu dari energinya ya. Oh, The Tower teman-teman. Ya, romansanya dia di sini mencoba untuk move on juga ya. Aku lihatnya dia mencoba untuk move on, mencoba untuk happy
berusaha untuk, ini adalah keputusan yang ya mungkin saat ini ya, move on. Dia mencoba untuk mengakhiri perasaannya sama kamu dikarenakan banyak tekanan gitu loh. Dia nggak bisa berpikir sekarang. Kalau kamu bilang apakah dia sama orangnya dengan kamu yang kenal dulu, yang baik, yang romantis, no, dia bukan. Ini udah sisi dinginnya dia yang keluar, jadi nggak perlu dipaksa lagi ya. Saatnya kita melangkah mundur lah. Buat apa ngeladenin gitu ya. Di sini dia berusaha untuk melepaskan apa ya namanya, ikatan atau karmik ya. Bisa jadi kalau kamu di sini yang ada hubungan karmik ya, ada hubungan karmik sama dia, kamu sudah selesai. Nah, kamu sudah selesai di sini. Kita lihat lagi perjalanannya ya. Ada kartu judgment. Kartu judgment ini adalah sebuah kayak final atau keputusan, dimana dia berusaha ini yang terbaik gitu loh. Ini berusaha yang terbaik buat dia juga gitu ya. Karena dia nggak mau ada ketergantungan sama kamu berulang-ulang. Dia nggak mau ada siklus berulang-ulang di sini gitu. Dia nggak mau ada siklus yang berulang-ulang. Ada Seven of Cups di sini mengejar impian. Kalau dia bilang bagaimana perasaan sama kamu, termasuk dia banyak maunya ya, dia banyak keinginan yang mau diwujudkan. Dia masih ingat kamu juga, masih ada cinta sama kamu, masih mengharap juga di sini. Tuh, masih ada memori-memori masa lalu yang dia ingat sebetulnya. Ya, dalam perjalanan ini dia nggak akan lupain kamu, teman-teman. Kita lihat lagi di sini. Karena di sini masih ada Six of Cups, masih ada sesuatu yang dia lihat, betapa baiknya kamu ya, betapa baiknya kamu untuk membantu dia waktu itu. Dia nggak melupakan kebaikan kamu. Ada union. Oke. Di sini aku melihatnya dia sedih dengan segala apa ya, energinya sekarang ya. Jadi gini teman-teman, dia saat ini tuh tidak mau diganggu dulu ya, tidak mau bergerak. Intinya gini, energinya dia tuh tidak mau bergerak. Kalian tuh sama-sama healing, sama-sama kayak udah menjauh dulu untuk healing, dan tidak usah memutuskan apapun di sini. Nggak perlu memutuskan apapun, just go aja. Itu yang dia ini, karena masalah kalian kan versinya beda ya. Tetapi di sini intinya dia tuh ingin nggak mau urusan dulu sama sakit hati. Dia maunya happy dulu untuk ketenangan hidupnya dia gitu. Dan di sini ya, aku tidak bilang dia ini akan seterusnya pergi dari kamu, oke? Tidak ada seterusnya dia pergi dari kamu, dikarenakan kenapa? Orang ini masih ngebayangin gitu loh. Intinya untuk saat ini keputusannya sampai di sini. Mungkin hubungan kalian di sini berakhir dengan tiba-tiba ya, tidak ada komunikasi. Di sini dia mencoba untuk apa ya namanya, memutar kehidupan dia menjadi lebih baik, dan ini adalah saat yang terbaik saat ini gitu, saat ini ya. Kedepannya sih aku melihat untuk potensi dia ya teman-teman. Kalau semuanya sudah oke, sudah stabil, sudah imbang ya, udah balance, aku melihat di sini dia akan datang lagi ke masa lalu ya. Bisa jadi dia ada union ke kamu. Ini kalau ini tujuannya ke kamu ya, ini akan ada union lagi. Nggak bisa pergi orang ini. Dia tuh kayak orang yang belum siap untuk apa yang kita bilang ya, orang yang belum siap untuk dilepas ke perang gitu loh, belum siap. Kita lihat terakhir ya di sini untuk energinya. Kedepannya seperti apa sih? Union, oke. Ada kartu apa namanya, bouquet. Oh, masih ada gairah ya teman-teman. Aku melihatnya ada gairah, ada sesuatu yang berulang-ulang gairah di sini. Oke, ini kartu dia masih ada gairah sama kamu ya. Ada seseorang yang memberi kabar bahwa dia nanti itu masih bergairah dan berhasrat sama kamu. Aku lihatnya.
Dia nggak akan kemana-mana energinya. Susah mau move on, mau pergi dari kamu, keinget-inget terus tuh ya teman-teman. Jadi aku bilang dia tuh masih ada kayak hasrat sama kamu ya. Mungkin ya komunikasi, nanti dia akan komunikasi sama kamu dikala dia udah keluar dari pertapaannya ini, berusaha untuk menghubungi, untuk reach out kamu, dan itu tiba-tiba ya. Karena kenapa? Dia udah kepusingan di sini. Ya mungkin ada yang ngajak ketemuan ya, seperti itu. Tapi kamu juga mesti juga mesti harus aware ya. Aware-nya tuh apa? Takutnya di sini ya dia kayak masalah keuangan atau apa. Bisa apa ya teman-teman, bisa kayak butuh kamu lagi gitu, butuh kamu lagi. Coba kita klarifikasi dulu ya di sini. Untuk Rider dan Bear, aku nggak mau sampai salah informasi ya teman-teman. Intinya dia masih mendominasi ya di sini. Intinya masih mendominasi. Dia dengan sadar kok, dengan sadar dia akan nge-push kamu. Kamu akan dapat dari seorang ya, dia ini akan lebih dominan ya, dominan dikarenakan kenapa? Di sini ada hasrat. Ada sesuatu yang kalau aku bilang apa ya? Ada hasrat membara sama kamu yang sekian lama ini kayaknya kayak ditahan. Ya. Dia nggak kuat. Nggak akan tahan lama gitu loh. Dia pengen ada komunikasi sama kamu after breakup ya. After breakup dia tetap pengen jadi loyal friend, seseorang yang masih mengagumi kamu, loyal friend, dan dia di sini masih kayak ingin mendominasi. Jadi jangan senang dulu, jangan senang kalau yes kamu udah pergi dari aku, udah selesai ya. Enggak teman-teman, enggak semudah itu dan enggak sebahagia itu kamu. Intinya gini, kamu di sini itu sudah selesai dengan karma kamu dengan dia. Karena di sini aku melihatnya adalah untuk kamu sendiri tuh udah kayak feel happy ya. Ini yang dia pikirkan tentang kamu tuh sudah feel happy. Tapi dia di sini dia nggak siap dengan apa ya, dengan segala sesuatu yang dia buat gitu loh. Jadi kalau masalah keputusan, masalah sikap yang dia ini itu ada kayak nyesel gitu loh. Dia tuh belum tanak ya, ibaratnya belum tanak, belum serius gitu loh, masih egonya masih besar banget ya. Mungkin orang itu kayak perubahan dari segi umur, segi sikap itu nggak bisa tergantung dari berapa lama dia hidup di dunia ini ya teman-teman. Jadi lebih kayak pelajaran gitu loh. Sekarang adalah terakhirnya di sini. Bagaimanakah dengan perasaan kamu sendiri terhadap orang ini? Ya, kita lihat ya. Sebenarnya kamu memang masih cinta ya, masih kayak ada harapan gitu loh. Kamu masih merasa apa ya? Kamu masih ada rasa empati di sini. Tetapi untuk mencintai seseorang ya, itu kamu mendoakan dia dari jauh. Masih kayak ada mengharap. Aku lihatnya di sini. Namun kamu juga
pada saat ini tadinya kamu masih cinta, saat ini kamu lebih kayak mau menstabilkan apa ya, ibaratnya kamu tuh pengen banget kayak stabil gitu. Kamu pengen sebetulnya hubungan ini tuh nggak kenapa-kenapa. Ya udah, kalau misalnya memang kamu cinta sama aku, ayo kita stabilin sama-sama. Ya, kamu sampai sekarang tuh masih kayak ngarep dia itu ada untuk kamu gitu. Kita lihat ke depannya. Namun ya seiring waktu mungkin kamu tuh sakit hati juga. Kamu belakangan nanti akan menerima betapa kecewanya kamu harus meninggalkan orang ini. Kamu bisa mati rasa, teman-teman. Kamu bisa mati rasa di sini. Ya. Kamu pengen memutuskan gitu loh. Kamu pengen memutuskan satu ikatan karena kekecewaan ini. Kamu pengen memutuskan namanya ikatan nama dia. Aku lihatnya seperti itu. Ya, aku harap di sini kalian bisa memutuskan ikatan yang tidak jelas ya. Kenapa? Karena aku melihatnya apa yang kalian kerjakan untuk orang ini ya, apa yang kalian mau buktikan kepada orang ini itu tidak akan membawa satu kepastian gitu loh. Masih kemana-mana arahnya. Ya, dia pun juga di sini merasa kayak aku tuh tidak baik buat kamu gitu loh, tapi dia masih akan ini. Kamu yakin dia tuh masih akan kembali? Ya, kamu yakin karena di sini ada kartu The Devil. Itu karma. Ya, kamu tuh udah capek sebetulnya dengan karma yang dia timbulkan untuk kamu. Kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada pencerahan ya. Teman-teman, aku bisa bilang bahwa kartu desan di sini itu akan membuat kamu tuh lebih terang dan terbuka bahwa selama ini kamu dilandasi dengan ketakutan untuk memutuskan hubungan karma juga, karena karma itu dibuat dari dia. Tapi kamu sudah banyak menanggung sedih di sini, dan aku melihat ada beberapa di sini yang sudah berhasil untuk kayak move hidup baru gitu. Ya, semua ini adalah pelajaran. Sekarang kita lihat dengan siapa kamu berdealing ya. Orang yang menghilang ini siapakah dia? Kita lihat ya. Dia nggak akan kemana-mana kok, tenang aja. Tapi saatnya kalian untuk chill out, dan kalian harus berpikir mau balik lagi sama orang ini atau enggak. Gitu aja ya. Ini inisialnya ya teman-teman. Bisa nama depan, nama belakang, apapun yang mengingatkan kamu sama dia, silahkan aja. Aku nggak akan sebut untuk zodiak ya, karena zodiak itu bisa aja salah gitu. Tapi kalau udah pakai ini, ya ini pakem. Oke? Silakan di screenshot aja. Terima kasih sudah mengikuti readingan aku. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Ikutin juga untuk channelku yang siang hari. See you when I see you. I love you. Bye bye.